Asing kamaton jinak kebiasa ku sampaikan Bapak Ibu, punna niat tomate baji itu dipasidakan tomate ita, tapi punna sidak kaki lihat situasi dan kondisinya, teh kisaran niat na tomate kasoro. Asalan niat tomate kasoro, asalan niat tomate kasoro, sini Pak Imam. Kasalan niat tomate iya nikio, meluncur lagi kasur ke rumahnya. Arasi balak napa iman napa gua kasur. La ilaha illallah. Nagongi Pak Imam inani kurang maka kasur. La ilaha illallah. Nani kurang maka kasur. Nani pasare yang kota niarungal lego. Nani balukan ko siri-siri ki. Amanda makanang. Coba Bapak Ibu. Makanya serius saya di kampungku pas sudah mulai itu berubah ya. Jangan lagi ada yang begitu. Lebih bagus itu bermanfaat. Enjo kasoro lagi mami siapa berdina. Kasoro yang paling. Ini serius Pak. Saya pernah sampaikan ini ketika ada pertemuan desa di kampung. Karena sampai hari ini Pak, jujur Kak, tapi Tandra mau kumantan di kampung. Iya. Saya tinggal sekarang di Betena Rakeke Bapak Ibu. Saya tahu, saya sampaikan. Kenapa kita di desa kita ini baru tidak ada Pak Imamnya? Kenapa tidak ada imam? Asal ada yang disuruh tidak mau. Asal ada yang disuruh tidak mau. Salah satu penyebabnya inai ero. Saya ngasih dak kamam kau kasoro. Tapi coba beda Bapak Ibu sekalian, rubah kasur itu dengan isi ampulo. Puna tangan datar atau singa mah datar na jale ka. Betul tidak? Alhamdulillah. Nih jamaah tazkirah. Jadi itu bagus Bapak. Kalau ada orang sakit datanglah lihat. Makin toa kita pernah lihat tuh garing. Jadi yang pertama, ketika dia meninggal dunia, banyak orang yang datang melayat. Loe taubat tuan toaki. Kenapa? Karena taubat haji. Bapak Ibu taubat haji jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Ini tuh jadi tongin deh Pak pasang kita di injo punna lampa itu waktu mate khusus na babini ya. Oh Ibu. Iya, tapi di pamupurang babini. Kaya injo biasa kunci di punna lihat tomate na balak rate balak na jare kan na balak batu pasti sempak bayi di lalang. Mau bayi itu. Bayi sempak bayi di lalang. Ya kan rate balak. Kenapa kau Ustaz tidak bisa? Boleh. Boleh Ibu. Tidak ada yang larang, mau perempuan boleh, mau laki-laki boleh. Cuman saya ingatkan, ketika kita berada di dekatnya orang mati, mesti kita tahu juga adab-adabnya. Salah satu di antaranya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak berzikir. Berzikir, setidaknya bawa tasbih. Tasbih, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pahala tasbih itulah kemudian diberikan pahalanya untuk orang yang terbaring pada saat itu. Dan itu Bapak Ibu. Ya. Nih, ketawa sebahagia ngan yo kaji biasa tama kirbakke ku kana totoji. Pas nian tama. Nakana yo kami din na yan. Iya. Ang muray ka. Jadi na. Jadi tahu man kalau anaknya daripada kalau lomba-lomba ko. Betul tidak? Ini mata sekira. Itu Bapak Ibu. Maka datanglah lihat orang yang meninggal dunia. Bukankah ada hadis yang mengatakan inai tahu wa lampat tuat tomate? Sampai orang mati ini disolatkan, baru kemudian dia kembali ke rumahnya, maka baginya satu kira. Inai tahu lampat tuat tomate, sampai orang mati itu dikuburkan. Artinya Bapak Ibu, naurani lampa dikuburuna, nanti setelah dikubur baru dia kembali, maka pahalanya 2 kirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal kirataini ya Rasul? Apa itu 2 kirat? Rasulullah menjawab, 2 kirat itu adalah 2 gunung yang besar. Subhanallah, besar pahalanya toh? Jadi pernah lama kita tomate usahakan jantar sampai dikuburuna. Jantar sampai di kuburan. Cuma juang kurang gantar ke lambat tomate di kuburan. Nah itu juga yang perlu diperbanyak Pak Ibu doa ki.
Iya, doa Ki. Banyak juga berdoa. Apa doa yang bisa dibaca saat mengantar orang dalam keadaan sudah meninggal dunia? Jenazah, Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa dilakukan? Satu adalah kita memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun tidak kita sampaikan itu boleh dengan berdoa. Minimal 1 kali kita baca dalam perjalanan, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir li walakum, Allahumma gfir li walakum. Oh karai pamoporangi dosana naki pamoporan ton dosaku, ki pamoporangi dosaku nani pamoporan ton dosana nyotu matia. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian jamaah tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Nah itu. Jadi pernah lampak ingantar tumate Bapak Ibu tabedi. Pernah lampak umpama ngantar tumate usahakan yo, bukan lagi tumate yo. Tur dalegan na. Katanya itu tumate nyantar kau nyantar. Kayaknya biasa kucing di kota-kota ya. Pernah dia tomate nyantar. Ibu yang tunjuk ke buburannya kejubutang-putang. Joko lihat tahu na. Yang tunjuk ke motor nalingan kali-kali na. Anjirang bendera. Agora-agora kalawa, lete ko. Kamu na ko lete tomate kontara. Lete ko kula pisa ko pa jaburu lete ko. Bukan we, tangiya tomate nantar kau nantar tolong. Auzubillah. Jamaah tazkir. Allahu Akbar. Nih, tapi tidak apa-apa lah kan dia memang yang petunjuk jalan tuh. Tidak apa-apa, yang penting berzikir Ki, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian anjurannya juga Bapak Ibu, ketika orang mati masih terlihat belum sampai turun di kuburan, maka kita dianjurkan berdiri. Ingat Bapak Ibu itu karena Rasulullah SAW ketika melihat jenazah, maka Rasulullah SAW berdiri. Ketika jenazah itu lewat di hadapan Rasulullah, Rasulullah kemudian berdiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu Yahudiyun. Sesungguhnya jenazah itu adalah Yahudi ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan bukan persoalan Yahudinya, tapi dia adalah manusia. Bapak Ibu, jadi begitu ya. Ini jamaah tazkirah sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang Bapak Ibu, karena almarhum ini meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak, dan alhamdulillah anaknya semua hadir pada malam hari ini, maka saya akan menitip nasihat kepada anaknya yang 2 orang. Ya, mana anak? Nah, ada di dalam. Oh alhamdulillah. Yang penting dengar gini ceramahnya. Saya tidak usah berpanjang lebar bercerita tentang kematian Bapak Ibu, karena saya yakin mulai malam pertama dan malam kedua sudah banyak yang dikupas tentang kematian. Saya hanya mau menitip nasihat, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan, lebih khusus kepada anak-anaknya almarhum. Tapi ketika orang tua tak sudah meninggal dunia, jangan sampai kita anak atandrek munisana di kalian angkana mati minjem itu tuaku dan retomo kewajibanku. Oh tidak, masih ada kewajiban tak, masih ada tanggung jawab tak. Apa itu? Salah satu di antaranya, anak wajib mendoakan orang tuanya. Tidak hanya orang tua dalam keadaan hidup, apatah lagi ketika orang tua sudah meninggal dunia. Doakan. Iya. Doakan. Bagaimana caranya didoakan Ustaz? Gampang ji, minimal lebak ya sembahyang. Duduklah dulu sejenak, kemudian angkat tangan mohon kepada Allah. Sampaikan keluhan itu kepada Allah. Curhat kepada Allah. Allah, bapakku kodong kuat, palungan laluah, meninggalkan kami anak-anaknya. Maka termasuk inak kepuah. Saya sebagai anak yang paling tua di antara 2 saudara. Ya Allah, menghadap di hadapan tanahku papadongan kodong tutuaku puah. Pun dari waktu Natal sakrilino niat jama-jama letbak najama, dan itu membawa dosa ya Allah, dosa cak ditoka ya karena dosa lompo kiba mau porang kodong tutuaku ya Allah, kiba mau porang itu tuaku niat amalak manji letbak najama cak ditoka ya karena lompo kita terima ya Allah, dan balas
balas semua itu dengan surgamu. Satu, ya, kita sudah mendoakan. Bapak Ibu sekalian, bisa juga kalau mau doakan dengan bahasa Arab boleh. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Ya, tapi kalau mau yang pendek bisa Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbituhu. Itu saja. Itu maksudnya sih kamu tahu pun lambat ke ziarah kubur ya tahu pun nyuki ulang-ulang. Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbituhu, Allahumma ghafir lahu. Sambil dibayangkan itu doa Allahumma ghafir lahu, kita mengumpulkan dosa itu aku ya Allah. Sambil kita membayangkan orang tua telah menerima doa kita. Allahumma sabbituhu, dan disarai kesenangan di dalamnya, maksudnya di dalam kuburan. Cukup itu saja. Tapi ini untuk laki-laki Allah maghfir lahu. Kalau perempuan gampang, cukup merubah barisnya. Allahumma ghafir laha. Gampang toh? Kalau dua kuburan tambahi huma, Allahumma ghafir lahuma, berarti dua kuburan datang. Punah talu kuburan, ia akan lakbir talu kuburan, bisa diucapkan dengan kalimat seperti ini. Allahumma ghafir lahu. Berarti kena semua. Lagu pangasing kan gelet-gelet gimana nanti? Ini kuburan aja ya? Kuburan nenek-nenek luna? Oh, ada tekis sini. Oh, subhanallah. Nek bagi saya nak tanda mau kapan? Kalau juga kami naon ngiri kodongnya. Ini juga ya? Nenek-nenek lu. Ada tekis sini. Nek baginya nak tanda punya kapan di? Nak ngiri kodongan juga di kodongnya. Jago kelupai. Ini juga ya? Nak nenek lu. Ada tekis sini. Bos ya. Mangga gelet-gelet deh, maka cukup satu kali dapat semua. Tapi pun anaknya ya Bapak Ibu, jelas ku pariolo manggeku, ku pariolo makku, nampak tutuaku, bapakku, dan nampak keluarga-keluarga dekat. Setelah itu saya doakan seluruh penghuni kuburan. Gamatan sekiranya sama dirahmati oleh Allah. Jadi sudah. Setelah didoakan orang tua atau Bapak Ibu sekalian, Ustadz masih ada ndak Ustadz? Setelah didoakan masih ada. Duduk lagi sejenak, kemudian kirimkan dia pahala. Pahala apa yang bisa dikirimkan Ustaz? Pahala yang paling sederhana ini Bapak Ibu. Biasa jinne, sederhana jinne. Tetapi banyak diantara kita yang tidak melakukannya. Apa itu Bapak Ibu? Kiringani pahalana bacaan Al-Fatihata. Manggil itu mateta, cukup itu Bapak Ibu. Dan lagi langir kan yang masuk dulu kakak makam mana itu biasa palipu-lipu jamaah. Dan pokok saya kirim itu loh. Pahala bacaan Al-Fatihah manggil itu matin. Murah memang emang untuk selaku-laku kirim terhadap batui. Inat ke punya tungkuar dari kaku kaman ya Bapak Ibu. Kusur mati. Serius. Ku kana mati mau panjang anak yang kiringi ku. Puna paralu mati ku ngira ku HP. Supaya puna ku kiringi mau kone Al-Fatihah ya. Dapat tuh amali makanya betul tuh jeki. Apa mau kutu tapak? Karena itu tuh tahu Pak Ibu mana apa di pohon yang betul tapak. Kurang tapak hari nah. Dia bilang dari pihak apa sesal kalian. Mana apa di pohon yang betul tapak? Oh ini tuh asum-asum saya kau tuh kan. Saya sumpah mabo. Sumpah ayah kah? Kalau kau dibilang dari salah dalam buku nata apa dah? Di buku tuh piniatur roy. Oh subhanallah. Di buku tuh piniatur roy. Ini balender tuh bago jamaah. Atas kira yang sama dirahmati oleh Allah. Nih Bapak Ibu sekalian, bacakan Al-Fatihah. Ustaz sampai nggak Ustaz? Insya Allah sampai hakul yakin. Sampai Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, biasanya kiring Al-Fatihah manggil cuma tidak? Biasanya ki? Biasanya ki. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan kunjuk Al-Fatihah ini kimin roh? Dia lagi Andra ki? Andra ye? Betul itu. Alhamdulillah. Bacakan Al-Fatihah Bapak Ibu. Kiringan Al-Fatihah. Iya. Jangan dilupakan orang tua atau Bapak Ibu. Jangan lupakan. Oi Pak Ibu. Pak Ibu. Jangan dilupakan orang tua. Hati-hati. Saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, yakin saja Bapak Ibu, semua kita yang menjadi harapan besar ketika kita dalam keadaan zakaratul maut, maka satu kalimat yang kita ingin ucapkan sama-sama. Apa itu Ustaz? La ilaha
ini kalimat yang paling pendek yang semua orang meninggal, khususnya yang muslim Pak Ibu mau nak ucapkan, tapi mohon maaf. Kalimat ini sangat pendek, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan pada saat dalam keadaan sakaratul maut akan kita baca. Betul tidak? Kalau anda mau tahu amadam batena ni orang la ilaha illallah mantan ditanya nyawa. Betul tidak? Tidak mampu. Mau tahu apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya di antara penyebab-penyebab yang lain, kenapa di antara kita tidak mampu membaca la ilaha illallah? Dengarkan hadis Nabi. Ala mangkana walidatun inai taun yakinja tutuana. Walam yabirha. Na tandrek na parakai bagi tutuana, andrek na kamasan itu tuana, andrek na bahagiakan itu tuana, justru patotuai mangir itu tuana. Apa na pada kita haraja minat dunia ala ghairi syahada, sampai kampun namatei na filari ilino demi Allah tidak akan mampu membaca kalimat syahadat. Nabi tahu. Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bahagiakan orang tua. Ustaz, bagaimana cara saya membahagiakan orang tua? Ada banyak caranya. Saya mau tanya dulu, Pak Ibu. Di Bantaeng ini yang paling terkenal tempat wisata yang mana? Ayo, yang mana? Tebal. Jangan balik atau begini saja. Di daerah kota mau apa? Apa? Pantai Seruni. Satu pantai pasti kenal namanya Pantai Seruni, dan seluruh kabupaten lain kenal Pantai Seruni. Saya yakin ibu sudah pernah ke sana, betul? Saya mau tanya dulu ibu, di Pantai Seruni apa dijual? Banyak. Di antaranya apa? Nasi goreng. Apa lagi? Sabu nggak seminau. Apa? Ini satunya di baru. Ada. Ya. Apa lagi? Nasi goreng apa lagi? Jus. Nah, ya, kasih model jus kali. Saya mau tanya, sering kita minum di sana jus? Sering? Kutanya ke beda sama siapa lagi? Mamata. Tuh, Alhamdulillah. Begitu ya. Lagi orang sama suami, alhamdulillah. Iya, saya juga sarankan begitu ibu. Sekali-kali ya lampak ingin jus dan yakin jam mata bapak tak kiotongi kodo. Kiotongi supaya no sentongi karena dia seruni. Bagaimana angin sepoi-sepoinya seruni, dan bagaimana enaknya jusnya seruni, nikmati Bapak Ibu, subhanallah. Bersama dengan orang tua dan sing kasoro mamur kodo. Kasoro palu ya toh ya. Bawa orang tua sekali-kali. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika mama saya dalam keadaan stroke, ibu saya dalam keadaan stroke Pak Ibu, masih pakai kursi roda, saya bawa keliling di Seruni. Walaupun ibu saya sudah tidak bisa berbicara ya, tanda nak kulit bicara makku, tapi setidaknya saya yakin bahwa orang tuaku bisa terhibur dengan suasana seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ngetong mo main totuak ya dulu. Kamantan nyepe dan makku man. Usorong to minyak. Biar nih. Yang atas kira sama dirahmati oleh Allah. Nih Bapak Ibu, jangan lupakan orang tua. Setiap hari kita tidak pernah alfa melakukan salat 5 waktu. Bahkan malam kita melakukan salat sunnah tahajud. Hitam jidatta disebabkan gara-gara ibadah. Senin Kamis kita tidak pernah alfa untuk melakukan ibadah puasa. Bahkan setiap tahunnya kita melakukan ibadah umrah. Bapak Ibu, setiap umrah kita melakukan ibadah umrah. Bahkan setiap tahun kita melakukan ibadah haji. Tapi demi Allah, kalau kita dosa sama orang tua, ini akan jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, mau baca la ilaha illallah pada saat dalam badan zakarat? Mau bahagiakan orang tua kalau masih ada, ya. Namanya selalu dirahmati Allah. Ini lanjut Bapak Ibu. Setelah didoakan, bacakan Fatihah.
Al-Fatihah. Setelah dibacakan Fatihah, apalagi? Nyatong kata Ustaz, saya tidak mau kalau cuma Al-Fatihah. Masih ada enggak Ustaz di atasnya? Masih ada. Masih ada di atasnya Bapak Ibu. Di atasnya Al-Fatihah. Apa ini Ustaz? Bacakan Qul huwallah. Qul huwallah. Bacakan Qul huwallah Bapak Ibu. Ya. Berapa kali Ustaz? 3 kali. Nyatong juga biasa kutak anak-anak Ustaz. Ngapain? Tapi Ustaz nak kutak nangan nih. Angapa juga keprenet tu mati nasi Qul huwallah mama dibacani. Kau nang urame magika. Nakana tendre ja Ustaz kutak nang puji. Angapa nasi Qul huwallah mama dibacani. Angapa natanya waduha. Angapa natanya tak baca dah. Angapa natanya kuliah al kafirun. Bukan we beda pahalana. Beda pahalanya. Membaca kuliah ayyuhal kafirun fil iman tidak akan pernah sama pahalanya membaca Qul huwallah pintalung. Karena membaca Qul huwallah pintalung maka sama seperti pahalanya membaca Al-Quran 30 juz. Makanya Qul huwallah dibaca ulala. Tapi bukan begitu terus betul cara membaca. Dibaca puki Qul huwallahu ahad sampai terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu biasa Quran lakan Ustaz. Angapa balik planet tomate Ustaz? Nari bacangi Qul huwallah mage atau batu-batu. Ada? Iya, saya di kampung ni kana tok buang batu. Sama ya? Bukan akan katanya kok persoalan kan nyo ke batu-batu katanya batu-batu dibicara di Qul huwallah. Nah kan murah baliknya ke batu-batu Ustaz pernah lebat ini baca nih kenapa di kuburan ah bukan ada nanti lagi. Masa lu boleh kira rongana kamarinnu. Rongana ranjano boleh rongana ranjano datang bangi mata tak ribu sungasi nyoba batu-batu. Lari kan tuh. Bawa saja ke kuburan selesai perkara tidak usah lagi dipermasalahkan. Kenapa Bapak Ibu? Yakin saja kepada Allah bahwa yusabbih Allahu ma fis samawati wal ard. Seluruh isi dunia ini bertasbih dan berzikir kepada Allah. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bertasbih. Daun-daunan, kayu-kayu kecil, kayu besar, batu besar, batu kecil, semua bertasbih kepada Allah. Maka dengan tasbih itu, mudah-mudahan nagu pakabajikan nama angin itu mateta almarhum ini bin ini, almarhumah ini binti ini. Makan kamu yo, tahu kamu nak pusing. Iya betul ini was stroke. Lu ada pusing. Betul tidak? Jemaah tasbih. Ustaz, saya tidak mau kalau cuma Al-Fatihah saja. Saya tidak mau kalau cuma Qul huwallah saja Ustaz. Ada enggak di atasnya lagi Ustaz? Ada. Apa nih Ustaz? Bacakan ya Al-Qur'anul Karim. Itu bagus. Mau lebih bagus lagi, mau lebih mantap lagi, tambahkan ya Al-Quran 30 juz. Susah dah Ustaz 30 juz untuk orang tua? Tidak susah. Kenapa aku bilang tidak susah? Ia disumpahin aku kutanan siapa anak almarhum. Berapa? 2 orang. Sekarang pertanyaanku, Al-Quran berapa juz? 30 juz. 30 juz bagi 2? Tasampuluh dan 5an. Pertamanya anak Allah 15 juz. Anak maka ruaya 15 juz. Maka 30 juz selesai. Di mana selesai? Di anak kandungnya sendiri. Alhamdulillah. Bahagianya tutoy jadi. Bahagianya tutoy jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weh, punat batuton di anak nak baca Al-Quran 30 juz. Makanya biasa aku sampaikan Bapak Ibu, salah saya syukur adalah pun tua ketika dia meninggal dunia sementara ada anak yang dia tinggalkan cara dengan dipakapal Al-Quran. Iya. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang nanya penghafal Al-Quran? Ada nih? Ada nih? 30 juz? Yang mana? Siap-siap nanti diberikan mahkota di surga. Amin. Iya. Yang di sini ya, ada yang penghafal Al-Quran? Ada nih? Belum be? Suaranya be? Oi, Pak Ibu, enak gitu Ibu bercita-cita punya Ibu. Satu mau saja di keluarga tak ada penghafal Al-Qurannya. Kalau tidak mau semua jangan bagi satu mau. Contoh ya, contoh. Paling contoh, enak gitu di keluarga aku. Enak kita lu si anak ya. Bapak ini paling tua ya, 2 pengurus nenek ke paling bungko. Apa zaman-zaman dah kakak punya paling tua ya? Pak baru barang jadi di pasaraya. Kakak aku buat ini ya. Kakak aku buburannya ya, Pak baru juku. Tetapi
Tapi andina pangapal kurang. Ganda mi. Saya ada bawa lebaran, saya ada bawa Joko, saya ada pakapal kurang. Ganda mi to? Ganda mi to? Ganda mi. Iya kalau tong kita apa ibu lo ya anaknya ya lo ya anaknya dia lo ya anaknya anak tapi talu kunci sedih. Woi Pak Ibu bahasa kasar nih tapi Pak Ibu maksud saya banyak anaknya tapi satu pun tidak ada yang bisa menjadi amal jariah. Apa namanya? Bukankah dalam hadis lah panjang dulu namanya dia. Lanjut. Ada yang mangang? Ada yang udah anak-anak ke? Kenapa ya gitu tamang anak kawan lama? Minum. Oh. Biasa kira pengisi bensin dari Pertamina? Biasa ki? Inyo tuh pun ngisi bensin dari Pertamina nih. Nah karena juga karyawan mau ngisi bensin ke? Iya, tapi kimatikan mesin tadi. Angapan matikan mesin nggak boleh ya? Agak tabe punatan kimatikan mesin ta cepat rusak. Puna sementara ngisi bensin namanya lah mesin teh cepat rusak mesin ta. Oh, asing kamatong Yustas ke. Puna cara main nasi angin dong. Anda jadi 5 pandra, maka dia tahu. Takkan kita tahu minum puna cara malah minum mah. Hei bapak. So, alhamdulillah. Baik Pak Ibu, bagusnya kalau ada anak penghafal Al-Quran. Bukan kalian mengatakan idza mata banu Adam in qata amaluhu illa nisalasin. Kalau anak cucunya Adam sudah meninggal dunia terputus seluruh amalnya illa nisalasin kecuali 3. Pertama sedekatun jariyah, sedekah jariahnya, ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun salih yad'ulah, anaknya yang saleh salehah yang terus mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah. Makanya saya mau doakan semoga anak-anak dan semua menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Mau ki anak menjadi penghafal Al-Quran? Mau? Kasih masuk di pesantren. Iya. Di pesantren mana Ustaz? Banyak pesantren di Kabupaten Bantaeng. Pilih mana ngai, cari mana suka. Banyak di Bantaeng Pak, termasuk di pesantrenku. Promosi. Kebetulan Pak Ibu membangun tongga pesantren. Ya, di Desa Lonrong, Kecamatan Ngeremera, pas di belakangnya gedung air kita. Alhamdulillah sekarang sudah terbangun 5 kelas. Dan prioritas kami yang kedua ini adalah membangun masjid. Namanya Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi Desa Lonrong. Ya, kenapa kemudian muncul ini Al-Aqsi Bapak Ibu? Ini Al-Aqsi ini adalah salah satu nama yang melekat di belakang nama saya sejak tahun 2014. Makanya kalau ada orang tanya siapa itu Al-Aqsi, pasti saya. Ya, tidak mungkin siapa itu Al-Aqsi, Pak Opi, salah sambung itu. Ya, Al-Aqsi. Kenapa? Karena Al-Aqsi ini saya dapatkan ketika saya menjadi peserta Dai Muda Akademi Sahur Aksi Indosiar pada tahun 2014. Dan itu melekat terus di nama saya. Sampai kemudian Al-Aqsi ini saya jadikan satu lembaga namanya Pondok Pesantren Modern Al-Aqsi. Pak Ibu, 1 minggu sebelum masuknya Ramadan itu diadakan peletakan batu pertama. Hadir beberapa pejabat termasuk Bapak Bupati Kabupaten Bantaeng dan Bapak Kepala Kementerian Agama dan pejabat-pejabat yang lain. Alhamdulillah beberapa hari setelah Lebaran sudah terbangun 5 kelas. Dan saat ini Bapak Ibu saya sementara membangun masjid. Siapa tahu mau dapat amal jariah anyuma mati sini sisa. Itu aja nih. Ya. Akan ada penyumbang, insya Allah hubungi kami. Beberapa saya subhanallah saya buat pamflet donasi untuk pembangunan masjid pesantren Al-Aqsi Bapak Ibu sekalian. Subhanallah ternyata pamflet yang saya buat itu tersebar kemana-mana sampai banyak yang hubungi Bapak Ibu. Ada yang sumbang 15.000 batu merah, ada yang sumbang 5 juta, ada bahkan yang sumbang 36 juta. Masya Allah Bapak Ibu. Alhamdulillah berkah jalannya. Alhamdulillah. Akhirnya ibu bapak siapa tahu sampai jawab ke kita. Jangan lupa hubungi nomor di bawah ada. Alhamdulillah. Jamaah tazkirah ya. Insyaallah
kemungkinan besar tahun ini saya juga sudah mulai menerima santri dan santri baru. Cuman masih terbatas karena fasilitas kami masih belum mendukung sepenuhnya. Ya insya Allah, tapi tahun-tahun yang akan datang pasti kami akan menerima santri yang akan lebih banyak. Jamaah Tazkirah, doakan kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, lagu ini kamu ceramah aku Dedi. Andainya. Nah, mana? Bapak Ibu sekalian. Iya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, kenapa saya suruh dibacakan Al-Quran orang tua? Karena besar pahalanya Bapak Ibu. Besar pahalanya. Man qara'a harfun min kitabillah, ini ada ta'amma jasa guru berkurang, falahu bihi hasanu, maka diberikan dia satu kebaikan. Wal hasanu asyri amsalihah, dalam satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Alif lam itu bukan satu huruf kata Nabi, melainkan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa hurufnya? 3. Jadi nampak alif lam mim siapa mi kebajikan dihupa? 30 kebaikan yang kita dapat semua dikirimkan orang tua almarhum. Mengatakan bahagia orang tua. Betul tidak? Ini baru alif lam mim. Bagaimana lah kalau kita membaca 1 juz dalam 1 hari, pahalanya dikirimkan orang tua. Makanya nak biasa aku sampaikan apa Ibu, jalan nasihat luat ya lalu kita ngaji. Anda kigule saya juz sana nasihat luat ya maki. Rualawar mo. Rualawar ustaz sana kigule ya maki. Silawar mo. Silawar tan kigule ustaz. Ya maki. Sitakalawar mo. Sitakalawar anda kigule ustaz. Ya maki sitakalawar saya mau ayat. 1 ayat saja. Ustaz, 1 ayat saya juga tidak bisa karena terlalu panjang. Tidak usah. Cari ayat yang paling pendek di Al-Quran. Apa yang paling pendek? Itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Sudah. Kamu gak bisa dilanjui. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu. Sudah nih ya. Ya mama kita tulang ngeriai angkua sikidi na batinang ngaji. Woi, baca kami sikidi daripada kau kalania. Betul tidak? Ngata celaka apa yang ada ngaji. Besar nih. Ngaji ki Bapak Ibu. Ya, ngaji ki. Ya tongkong nih. Yang paling memperhatikan ini. Saya juga selalu saya sampaikan. Ini yang paling memperhatikan ini. Ya, bagaimana mau mengaji? Namanya Al-Quran si batu tadi dari balana. Yang tidak ada Al-Quran di rumahnya biar satu baca bagaimana kelimatan tersinggung mama ki. Masa Islam ki Muslim ki bede baru tidak ada Al-Quran di rumah ta. Saya heran Pak. Kursi yang mahal kasih masuk di rumah ta. Ranjangnya mahal bisa dikasih masuk di rumah ta. HP yang mahal dibeli yang ada ta. Sementara Al-Quran murah tidak kita bisa beli. Betul tidak? Ya tunggungi Ustaz. Kita percuma jam beli Ustaz Al-Quran. Bukan apa sih percuma? Nggak percuma Ustaz. Kembali ku buat di Gilaran di Roma Maria, di Bobeka, murah buat dia. Nggak kukurang Ustaz. Kata macam bacain. Kau nak dengarkan baik-baik Pak Ibu. Al-Quran itu tidak hanya dibaca dapat kebaikan, tapi ini ciri-ciri kejebang di Al-Quran menunggu pakai kebajikan. Jadi kita tentang macam-macam Al-Quran tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan kebaikan di Al-Quran. Bagaimana caranya Ustaz? Alam bagi jene, setelah itu ambil mukena, bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki ambil pakaian yang suci. Setelah itu ambil sejadah, di atas sejadah ada bantalnya, di atas bantalnya ada Al-Qurannya untuk memuliakan Al-Quran. Setelah itu Ustaz, kibungkar di Al-Quran tak. Setelah dibungkar Ustaz, toat kimani. Karena gigurai, nak gimana dalam cari. Tak gimana sih kamu tahu begitu ngaji. Oi Pak Ibu, aku jodohnya gitu totoaki, tuh begitu ngaji. Serius Bapak Ibu sekalian, saya pernah ceramah di daerah saya, ada ibu-ibu datang sama saya, dia bilang Ustaz, coba gitu bawa sumpah, kakak jarian gimana ke Ustaz? Saya adalah pekerjaan di kantor. Suatu hari ia pebalu Al-Quran tamat di kantor Ustaz. Kena kelek bana upah.
Pas sampai di dalam, nah suruh kembali jual Quran, cuma satu hijau bangku, nah kukuran aku balik. Nah tahu macam ngaji. Akhirnya pulang ini penjual Al-Quran, tidak ada sedikit pun kukurangi kata-kataku Pak Ibu. Nah karena tiba-tiba Ustaz Nia kulangnya berbisik di telingaku. Tapi anak-anak balik jual Quran. Dari bisikan itu saya kejar itu penjual Al-Quran. Ku kejar dia. Nah lampak ku balik jual Quran. Nah, yang saya beli pada saat itu adalah Al-Quran yang tidak hanya ada bacaan Arabnya, tapi juga ada bacaan Indonesianya. Itulah yang dia beli Pak Ibu. Sampai di rumahnya selalu dia baca Al-Quran, tapi yang dia baca bukan Arabnya, Indonesianya. Dari situlah dia belajar. Oh, punah huruf ari Indonesia, nah huruf kama dia mentuna punari Arab nah. Dari situlah dia belajar Pak Ibu. Nah karena mirinak ke Ustaz, nah sabak kama ne pensiun mau Ustaz, ruang mami ke jamanku. Apa jauh? Ngaji plus sembahyang. Subhanallah. Makanya baca Al-Quranul Karim. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya. Ustaz, ada enggak Ustaz selain daripada membacakan Al-Quran? Ada lagi Pak Ibu. Ini yang paling bagus. Ini juga yang paling bagus. Apa enggak Ustaz? Nih kiring kangi pahala umrah mange orang tuata. Pahala umrah. Ustaz, ente kan mamanya aku kiringi pahala umrah itu aku Ustaz. Sementara anaknya kata aku boleh pahala umrah ya. Bukan awal Pak Ibu, kalau tidak bisa kita tidak apa-apa. Cukup mengamanahkan ke orang lain. Dia apa umrah, makin merapat lagi. Nah pergi umrah deh. Iya murah kah? Kabeh perundeng Pak umrah saya itu aku. Namanya badal umrah. Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu saya mendarat. Kurang lebih 1 minggu yang lalu saya membimbing jamaah 114 orang. Bapak Ibu, kemudian saya mengantongi 3 nama dari Kabupaten Bantai untuk saya badalkan umrahnya. Bapak Ibu, di saat saya melakukan niat umrah, saya video diriku ya. Labbaikah Allahumma umratan an almarhum ini bin ini, almarhumah ini binti ini, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kuliatkan nih kupa umrah almarhum ini bin ini, almarhum ini binti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baru video itu saya stop dan saya kirimkan kepada anaknya. Tapi ini video membuktikan bahwa saya telah berniat umrah untuk orang tua. Di saat saya melakukan tawaf, saya juga pilih diriku, ya Allah, saya berniat tawaf dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan pahalanya saya kirimkan untuk orang tuanya. Ini almarhum ini bin ini karena Allah Ta'ala. Saya stop, saya kirimkan anaknya. Tapi saya sudah berniat tawaf untuk orang tua. 3 nama Pak Ibu. 3 nama saya bawa kemarin. Kenapa ya saya promosi badal umrah? Karena travel yang saya pegang Bapak Ibu namanya Rayyan Menara Travel. Ya, dia itu punya tagline namanya 1 kali bayar umrah berkali-kali. Sekali bayar umrahnya berkali-kali Pak. Bayangkan sampai 6 kali umrah di Tanah Suci. Hari ini kita sampai di Mekah, umrah langsung untuk Kalenta. Amuko umrah untuk bapak yang sudah meninggal, amata yang sudah meninggal, saudaranya amata yang sudah meninggal, saudara atau keluarga-keluarga yang lain bisa diumrahkan. Karena memang kita punya program sekali bayar umrahnya berkali-kali. Maka Bapak Ibu, siapa tahu ada yang berminat untuk melakukan ibadah umrah selepas musim haji, silakan mendaftar sama saya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bersama-sama bertawaf di Baitullah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pakai di sini Rayyan ya. Ya, Bapak Ibu, di Insya Allah ya banyak itu kalau dibantai. Nah, jemaah tazkiyah yang sama dirahmati Allah, Bapak Ibu mudah-mudahan Allah pengasih ki umrah. Amin. Iya. Dia makin kongi Ustaz dalam apa menyebabkan umrah Ustaz karena tanda kemampu. Bapak Ibu, orang yang melakukan ibadah di Baitullah itu bukan orang mampu, tetapi Allah memampukan bagi mereka yang terpanggil. Siapa yang terpanggil Ustaz? 1 yang sudah berniat. Yang sudah berniat. Niat kena anak Ustaz, selalu niat. Dengan yang pakai kue, buktikan niat. Tak, bagaimana caranya dibuktikan? Ini aku kasih ke solusi nih. Bagaimana caranya dibuktikan itu niat Ustaz? 1, alam bagi paspor. Serius? Alam bagi paspor ya. Paspor itu berlaku 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun. Dan hari ini harganya masih belum sampai 1 juta. Dan tidak menutup kemungkinan 5 tahun lebat tua akan berjuta-juta harganya. Kenapa? Karena banyak peminatnya umrah.
Maka tidak mungkinkah dalam 10 tahun itu tidak kita berangkat umrah? Ada sebab akibat Pak Ibu. Kita berdoa, maka paspor juga ikut mendoakan kita. Nah kan aja paspor, ya Allah, senang mau dibalik kuna ya Allah. Dalam Maria, angura bendera anak kena ya Allah. Dari masa ini doa aja ke dia ke arah dalam kuna. Alhamdulillah. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, saya tidak pernah terfikir Pak, tidak pernah terfikir bahwa saya akan berangkat haji di tahun 2022 di usia saya saat ini. Tidak pernah terbayang itu Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah terbayang. Hanya karena mamakuan datar anak kelapa. Ngapa kamate mamakuan anak sampean? Kenapa bisa saya gantikan? Padahal keluarga kakakku ya. Kakakku yang pertama saya tawarkan yang paling tua perempuan, dia bilang begini, "Tiap anak kendi, kamu anak jadi king. Kau kakakku pernah nih, anak kakakku pernah. Tamu anak kiri. Tak kakak beri kusi bayangku. Dari najian sampean, nak kakak tuh si penceramah. Oke? Tanda tamu di atas materai. Sebagai tanda bukti bahwa semua ahli waris sepakat saya yang akan gantikan. Maka setelah bertanda tangan semua sebagai tanda persetujuan, saya sudah yakin bahwa ini atas kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh-oleh untuk kita Bapak Ibu, jangan lupa lipat sembahyang doa. Apa doanya Ustaz? Baca ini doa ya. Pujamin ini Bapak Ibu. Puna istiqomah yang baca ini doa ya. Kupastikan ini tunggu panggilan Allah untuk ke Baitullah. Apa itu? Allahumma yassir lana. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana, oh kare kikasih kemudahan ziyaratal Makkah wal Madinah, menziarahi Makkah dan Madinah bi barakatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barakat nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini yang